Kau segalanya Tuhan. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami, ku percaya. Ku percaya. Ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan Engkau yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan membaca Galatia 4. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema privilege. Iya, pasti semua tahu ya. Iya. Dengan kata lain, pengertiannya itu hak istimewa. Iya, hak istimewa. Ya, hak istimewa. Saudara, kalau kita ngomong privilege ini atau hak istimewa, tentu dalam dunia yang ada saat ini banyak orang-orang yang memiliki hak istimewa. Karena apa? Karena dengan hak istimewa ini orang-orang tersebut akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, saya juga percaya ya mungkin saudara juga di antara kita ada juga yang mendapatkan privilege itu saudara. Ya, sehingga saudara mudah secara manusia dalam tanda kutip. Ya, sekali lagi secara manusia. Ada yang mendapatkan privilege misalnya bapaknya dokter, mamanya dokter sehingga dia punya jalan terbuka
anaknya nantinya bisa menjadi seorang dokter karena sudah memiliki akses di mana-mana, ya. Ada juga mungkin saudara yang orang tuanya memiliki usaha sehingga pada akhirnya nanti anaknya diarahkan untuk membuka usaha, dimodalin seperti itu. Atau mungkin ada orang tuanya yang pekerjaannya seperti rumah makan misalnya, yang pada akhirnya anaknya nanti juga meneruskan usaha orang tua. Nah, semua hal-hal ini adalah satu keuntungan, ya, satu keuntungan yang bisa membawa anak tersebut atau orang tersebut cepat mendapatkan posisi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit bahwa orang-orang yang menerima privilege ini mengalami keruntuhan, mengalami kehancuran. Tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan kemudahan-kemudahan ini mengalami kejatuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mampu menjaganya. Mereka mendapatkan privilege itu luar biasa saudara. Dari orang tua yang bekerja keras. Tetapi karena tidak mampu dijaga sehingga mereka tidak dapat meneruskan apa yang orang tua mereka sudah kerjakan. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang hak istimewa, ya, kalau kita berbicara tentang hak istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita juga memiliki hak istimewa, saudara. Ya, kita punya privilege, ya. Ada hak istimewa yang Tuhan berikan. Apakah saudara menyadari hal itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjabarkan kepada saudara bahwa hak istimewa menurut Tuhan atau menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara, adalah hak di mana saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hak istimewa ini diberikan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 kita perhatikan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan ayat 12 ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa. Hanya orang yang menerima Kristus yang diberikan privilege. Yang diberikan hak istimewa. Hanya orang yang menerima Kristus. Orang yang tidak menerima Kristus tidak akan menerima hak istimewa itu. Orang yang tidak menerima Kristus tidak akan menerima kuasa itu. Kuasa apa? Kuasa yang lahir dari Roh Kudus. Dan kuasa yang lahir dari Roh Kudus itu apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Saudara, hak istimewa yang kita dapatkan dan diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Yang pertama yang saya mau katakan kepada saudara adalah perubahan status kita. Nah ini saudara. Hak istimewa yang kita dapatkan, yaitu perubahan status kita. Apa perubahan status kita? Perubahan status kita yang paling mencolok adalah perubahan status dari status kita sebagai hamba menjadi seorang anak. Harusnya kita hamba dosa dan diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Coba lihat Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Amin. Ini saudara hak istimewa. Inilah yang membedakan kita yang percaya kepada Kristus dengan lainnya. Hak istimewa ini saudara, kan kita hamba dosa harusnya. Namanya hamba dosa berarti diperbudak oleh dosa. Saudara bisa lihat deh ya saudara, yang namanya budak itu tidak enak. Ya, kalau sekarang lain saudara, kalau zaman lampau ada yang namanya budak, apalagi budak belian. Mereka tidak punya hak sama sekali. Hak mereka terputus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang percaya kepada Kristus, statusnya sebagai hamba berubah sebagai seorang anak. Yang tadinya tidak ada di dalam kakak, istilahnya seperti itu saudara ya.
Akhirnya masuk di dalam KK, kartu keluarga. Yang tadinya tidak ada di dalam buku kitab kehidupan, akhirnya Tuhan berikan. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Loh saudara, hak istimewa. Namun seringkali anak-anak Tuhan mengabaikan hak istimewa ini. Seringkali anak-anak Tuhan lupa bahwa dia sudah mengalami perubahan status. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, status hamba adalah status terburuk, status terendah. Status budak itu status terendah saudara. Loh budak loh, hamba dirubah statusnya. Gak main-main perubahannya saudara. Radikal sekali perubahannya. Anak. Iya kalau perubahannya dari status hamba diangkat sebagai teman. Mungkin kan saudara? Teman masih mungkin. Tapi ini statusnya berubah loh. Sebagai anak. Ini mahal saudara. Setiap orang ya saya seringkali Ibu Gembala itu membagikan ada satu link di mana panti asuhan di Bali ya Ibu Gembala ya. Di Bali panti asuhan ini untuk memberikan anak kepada keluarga atau orang tua yang hendak mengadopsi anak. Itu tidak gampang. Karena apa? Karena mereka harus ikut memantau perkembangan anak itu. Mereka harus tahu latar belakang orang tua yang akan mengadopsinya. Itu semuanya harus jelas. Apakah orang tua yang mengadopsi ini mampu menghidupi. Karena nantinya anak-anak ini harus masuk di dalam KK mereka. Bukan hanya sekedar ambil, lepas tanggung jawab. Enggak saudara. Dan Yesus melakukan jauh lebih baik dari itu. Amin. Kalau dunia saja bisa memprotek seperti itu. Apalagi Yesus. Yesus melakukan yang terbaik. Hak istimewa. Perubahan status. Perubahan status. Dari tidak masuk di dalam buku kitab kehidupan, ada di dalam kitab kehidupan. Istilahnya dari tidak tercatat dalam kartu keluarga, masuk dalam kartu keluarga. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Efesus 1 ayat yang kelima. Ini privilege yang didapat. Ini hak istimewa yang didapat. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih saya dan saudara telah ditentukan dari semula oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Rupanya kalau saudara melihat Efesus 1 ayat yang kelima ini, rupanya firman Tuhan mau memberitahukan bahwa ternyata sejak awal Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Ternyata sejak awal privilege itu ada, Tuhan sudah mau memberikannya di dalam hidup saya dan saudara. Sejak awal. Tuhan tahu kita terlahir sebagai orang yang berdosa. Tuhan tahu kita terlahir sebagai orang-orang yang tidak benar. Tetapi kita dibenarkan di dalam Kristus. Ini hal yang luar biasa saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, naik lagi statusnya. Tidak sekedar diangkat menjadi anak, tetapi anak sulung yang utama. Kurang apa lagi tuh Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Hak istimewa yang luar biasa saudara. Ini Tuhan berikan gak main-main. Kira-kira kita sempat gak merenungkan hal ini? Iya ya, aku ini ternyata punya hak istimewa yang diberikan Tuhan. Kira-kira kita pernah enggak mencoba untuk merenungkan bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan.
Namun banyak anak-anak Tuhan yang merasa dirinya tidak istimewa. Ada lagu sekolah minggu, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa. Ya itu ada lagu sekolah minggu seperti itu. Ya. Ternyata anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya yang tidak menyadari dirinya itu istimewa di hadapan Tuhan. Tidak menyadari dirinya bahwa mereka mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Sehingga mereka mencoba mencari keistimewaan di luar Kristus. Saudara, saya katakan kepada saudara, saudara tidak akan pernah mendapatkan keistimewaan itu di luar Kristus. Karena hanya Kristus yang memberikan keistimewaan itu. Tidak ada di dunia ini yang mampu memberikan hak istimewa sebagai anak, bahkan sebagai anak sulung. Hanya Yesus yang memberikan itu kepada saya dan saudara. Makanya firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara pahami firman Tuhan ini. Pahami hak istimewa ini. Sehingga kita tidak gampang untuk meninggalkan Kristus. Kita tidak mudah untuk kecewa dengan Kristus. Jangan sampai karena masalah A kita kecewa sama Tuhan. Masalah B kita berusaha untuk meninggalkan Tuhan. Masalah C kita lari dari Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah menemukan kedamaian selain daripada Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa memberikan kedamaian itu. Ya, jaga saudara, jaga. Hak istimewa yang kita dapatkan dan diberikan oleh Tuhan selain perubahan status yang kedua. Ini yang luar biasa saudara. Selain perubahan status dari hamba diangkat menjadi anak, yang kedua adalah anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang kedua saudara, privilege yang kita dapat dari Tuhan, ya, selain perubahan status kita dari hamba ke anak, yang kedua adalah kita menerima anugerah keselamatan. Ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu otomatis menjadi milik kita. Amin saudara. Keselamatan itu menjadi milik kita, otomatis menjadi milik kita. Sehingga saya dan saudara melakukan perbuatan baik bukan supaya saudara mendapatkan pahala agar saudara selamat. Tetapi saudara mendapatkan pahala bukan karena selamat, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Ketika keselamatan itu sudah diberikan, apa tidak jahat kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan perbuatan yang jahat? Saya kira tidak kan saudara? Ibarat kata saudara sudah berbuat baik sama A, ternyata si A membalas perbuatan baik saudara dengan hal yang tidak baik. Saudara, firman Tuhan katakan tidak ada orang yang dibenarkan karena perbuatan baiknya. Tidak saudara. Tetapi kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus. Jadi kalau saudara berbuat baik, itu karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara berbuat baik, bukan supaya saudara selamat. Enggak saudara. Enggak kayak gitu konsep kekristenan. Ya, harus dipahami ini. Saudara berbuat baik bukan supaya saudara selamat. Tapi itu bukti kalau engkau mengasihi Allah. Bukti kalau kita mencintai Tuhan. Bukti kalau kita benar-benar
menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebab kita mendapatkan anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Saya pernah kan katakan dalam sebuah ilustrasi, bisa dibayangkan surga seperti apa. Kalau ketika seseorang masuk di dalam surga ditanya, "Hei Hermawan, kamu kok bisa ada di surga?" "Iya dong, saya kan sudah berbuat baik." "Terus kamu, Joni, kok bisa masuk surga?" "Oh iya dong, saya sudah membantu yatim piatu, saya sudah memberikan sana sini." "Kamu, Alif, misalnya, kamu kok bisa masuk surga?" "Oh jelas saja, saya membantu perdamaian dunia." Nah, saudara bisa bayangkan surga yang terjadi, surga apa saudara? Surga yang dipenuhi dengan orang-orang yang sombong. Tetapi bandingkan dengan surga yang Kristus berikan. "Hermawan, kamu kok bisa masuk surga?" Aduh, sebenarnya saya nggak pantas masuk surga. Saya banyak dosa. Tetapi semua karena Kristus. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Semua karena pengorbanannya di kayu salib. Saya bisa ada di tempat ini. Kan beda saudara, ya kan? Beda. Makanya firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Ini hak istimewa yang tidak diberikan oleh dunia. Pertanyaannya, apakah privilege kita atau hak istimewa kita ini bisa diganggu gugat? Pertanyaannya seperti itu. Apakah bisa diganggu gugat? Jawabannya tidak. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu gugat hak istimewa kita yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu gugat. Saudara, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 15 sampai ayat 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Karena Roh Kuduslah yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, hak istimewa yang diberikan itu, ya, hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan itu kepada saya dan saudara bisa hilang. Bisa hilang loh saudara. Saudara bertanya, loh katanya kita diberikan cuma-cuma lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Katanya kita diberikan karena anugerah Tuhan. Iya memang benar. Katanya tidak ada yang bisa menggugatnya. Benar, karena Roh Kudus sudah menyatakan itu. Loh, terus kenapa bisa hilang? Apa yang menyebabkan bisa hilang? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai di situ. Berarti Bapak Ibu Saudara yang bisa membuat keselamatan kita, hak istimewa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu hilang di dalam diri kita adalah karena kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Saudara, yang namanya mengerjakan, segala sesuatu yang dikerjakan dibutuhkan usaha. Segala sesuatu yang dikerjakan dibutuhkan pengorbanan. Amin, saudara. Bukan berleha-leha. Bukan karena kita sudah dapat fasilitas yang gratis, ya. Kita lantas, oh sudah tenang, aku masuk surga.
Dengan kata lain saudara menerima faham, sekali selamat tetap selamat. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan, ya benar. Tetapi jangan lupa ada tanggung jawab di dalamnya untuk mengerjakan keselamatan itu. Tidak hanya berdiam diri saja. Saudara, ada tanggung jawab loh di dalamnya. Kerjakan keselamatan itu, kata firman Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut di sini dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Dengan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Itu kerjakan keselamatan. Gimana sih orang yang menaruh rasa hormat kepada Tuhan? Gimana sih orang yang takut dan gentar kepada Tuhan? Mereka akan melakukan firman. Hidup mereka akan sesuai dengan firman Tuhan. Ini standarnya. Ini standarnya saudara. Di dalam firman Tuhan tidak ada area abu-abu. Kalau firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, berarti saya dan saudara harus kerjakan. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara. Saudara ketika saudara bekerja, ya, atau karyawan saudara yang bekerja dengan saudara, saudara harapkan mereka sungguh-sungguh enggak? Sekarang saya mau tanya nih, saudara jujur dengan hati saudara. Saudara nggak usah bilang beritahu saya, enggak. Tapi saya mau tanya kepada saudara, saudara jujur dengan hati saudara. Kira-kira saudara yang punya usaha, ya, atau saudara yang bekerja dengan orang lain, atau saudara yang punya karyawan, kira-kira yang namanya bekerja itu harus serius enggak? Harus serius kan? Harus sungguh-sungguh enggak? Kira-kira kalau karyawan saudara tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, saudara senang enggak? Saudara sudah menggaji karyawan, ya? Saudara udah gaji karyawan, tapi karyawan saudara enggak sungguh-sungguh. Kira-kira hati saudara kayak gimana? Saudara senang enggak? Enggak kan? Atau saudara yang punya usaha sendiri, saudara bekerja sendiri, ya, saudara bekerja sendiri, saudara mengelolanya sendiri. Kira-kira ketika saudara sudah mengelolanya sendiri, ada orang yang ingin merusak hasil pekerjaan saudara. Saudara mau enggak? Enggak. Ini saudara. Makanya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai hak istimewa ini hilang. Jangan sampai hak istimewa ini terlepas. Bagaimana kita mempertahankan hak istimewa itu? Bagaimana kita mempertahankan di dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya akan membacakan hanya beberapa ayat, ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 18. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya, dan seterusnya. Saudara bisa baca. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang mau saya katakan agar hak istimewa itu tidak hilang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus kembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan, tidak dikubur. Ya. Tidak disalahgunakan. Saudara, coba perhatikan orang-orang yang menerima privilege, orang-orang yang menerima warisan dari orang tuanya, tetapi tidak dijaga. Ya, tetapi disalahgunakan, dipakai foya-foya. Habis saudara.
Saya sudah melihat banyak anak-anak Tuhan yang menerima privilege, yang menerima hak istimewa, tetapi tidak digunakan dengan benar, tetapi disalahgunakan, dikelola dengan salah. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Habis. Jangankan punya bisnis usaha, rumah saja nggak ada. Ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tidak dikembangkan, dikubur. Saudara, Tuhan sudah memberikan saudara hak istimewa. Dan hak istimewa keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu, salah satu di dalamnya adalah Tuhan berikan talenta. Apa talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan jangan dikubur talenta yang Tuhan berikan. Tetapi dikembangkan talenta itu. Itu Tuhan percayakan talenta. Setiap kita dipercayakan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan percaya, berarti Tuhan mau kita bertanggung jawab di dalamnya. Tuhan mau kita kerjakan itu dengan benar. Talenta itu harus dimaksimalkan. Talenta itu harus dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Ini saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kalau kita tidak menjaga, kita tidak mengembangkannya, maka semuanya bisa hilang saudara. Bisa hilang. Bisa hilang. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tetap mimpin pujian kan. Ya, Tuhan kasih talenta itu nyanyi ya. Saya tetap, walaupun sudah orang bilang sudah statusnya penggembalaan, enggak, buat saya itu talenta saya. Saya tetap mengupgrade diri saya. Saya tetap mengupdate diri saya. Saya tetap belajar sampai hari ini. Gimana persoalan tentang praise and worship. Saya tetap membangun diri saya. Karena saya tidak ingin talenta yang Tuhan percayakan di dalam diri saya itu terkubur. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jaga, pelihara. Jangan biarkan terkubur. Saudara, ada akibat bagi orang-orang yang mengubur talentanya. Saudara bisa lihat dalam ayat-ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-30. Akhirnya si yang mendapat satu talenta ini terbuang kan? Buang. Ya. Saudara, hak istimewa itu mahal loh saudara. Amin. Amin saudara. Hak istimewa itu mahal. Hak istimewa itu mahal. Ya, kalau di PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa ada yang namanya hak veto. Itu hanya beberapa negara aja yang bisa menyuarakan itu. Yang bisa mengambil keputusan. Kalau di ajang pencarian bakat, ada yang di Indonesian Idol atau American Idol gitu, ada yang namanya hak veto Dewan Juri. Apa manfaat hak veto Dewan Juri? Misalnya hak veto Dewan Juri itu ya ada satu kontestan yang dirasa oleh Dewan Juri seharusnya dia bisa berada di grand final tetapi terlempar di 4 besar atau 5 besar. Maka Dewan Juri pasti akan menggunakan hak veto itu untuk menyelamatkannya. Saya ingat tuh tahun 2012 ya. Saya masih ingat. Hak veto. Itu mahal saudara. Dan saya dan saudara mendapatkan hak vetonya Tuhan. Amin. Loh saudara. Hak istimewa dari Tuhan. Harusnya kita terlempar dari kerajaan surga. Tetapi Tuhan menggunakan hak vetonya. Enggak, ini anakku. Enggak, ini anakku. Ini anakku. Saudara makanya jangan sia-siakan semua yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saudara diberikan, Tuhan pakai hak vetonya loh. Gimana caranya? Tuhan turun ke dunia. Tuhan korbankan dirinya di kayu salib. Dia pakai hak veto itu. Iblis nuntut, gak bisa. Hermawan harus keluar. Hermawan tidak layak masuk surga. Tetapi Tuhan berdiri sebagai pembela. Dia pakai hak vetonya. Enggak, aku berikan hak vetoku untuk Hermawan.
harus dia masuk ke grand final. Dia harus masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini saudara, mahal saudara, jangan sia-siakan. Ya, ayo bangun kualitas hidup saudara. Jangan dikubur. Yang terakhir, bagaimana cara kita mempertahankan hak istimewa dari Tuhan? Kita lihat Roma 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Juga kepadaku sendiri. Saudara, yang kedua cara mempertahankan itu adalah menyalurkan hak istimewa yang Tuhan sudah berikan. Tidak dipakai untuk diri sendiri. Saudara lihat Febe ini, saudara, ya, Febe ini adalah partner hamba Tuhan. Dia partnernya hamba Tuhan. Dia bekerja sama, dia mendukung pelayanan hamba Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri. Dia ini partner hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita menjadi partnernya Tuhan. Jadi partnernya Tuhan yang siap menyalurkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, saya yakin Tuhan punya cara yang banyak untuk memakai saudara. Saya yakin itu. Saudara, coba. Kita ini kan Tuhan kasih hak istimewa. Iya kan? Kan Tuhan kasih hak istimewa. Pakai hak istimewa saudara. Ya mungkin saudara, ini hanya contoh kecil. Mungkin saudara keluar dari rumah, tiba-tiba saudara lihat ada orang yang kok kayak kesusahan hatinya. Ya. Mungkin saudara digerak apa? Saudara tanya Tuhan, Tuhan apa ya mungkin yang bisa dilakukan? Kan saudara sendiri yang tahu ketika Tuhan menggerakkan hati saudara. Yang pasti jangan saudara dikubur, disalurkan saudara. Ya, ini bukan hanya berbicara soal materi, ya kan? Bukan. Mungkin ada orang yang sedang berbeban berat. Mungkin saudara bisa menyapa. Apakah saya bisa mendoakan saudara? Ini loh saudara. Ya. Ini. Jadilah orang-orang yang berdoa. Yang suka berdoa. Amin saudara. Amin. Iya. Pakai itu. Pakai. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih. Tuhan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat sembuhannya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kebaikanmu, buat hak istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau kerjakan keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Aku masih punya Tuhan. Amin. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Oh, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami tidak dapat membalas kebaikan kemurahan Tuhan atas hak istimewa yang Tuhan berikan. Tetapi ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Engkau balas berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Yang sudah melayani Engkau. Yang sudah memuji Engkau. Yang sudah memberikan korban-korban persembahan. Apapun itu juga korban persembahan yang diberikan. Engkau mengerti ya Tuhan. Setiap tangan-tangan hati yang sudah dipersembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, Engkau berkati. Mungkin ada masalah, Engkau selesaikan dengan cara Tuhan. Untuk keluarga dari anak-anak-Mu, Tuhan juga Engkau melindungi
di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota kami. Engkau memberkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat ya Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala hak istimewa dari Tuhan yang khusus dan tidak terbatas di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.